harta benda, tidak hanya luka masa lalu. Mungkin kalau luka di orang yang udah spiritual paradigma itu kan, kalau secara skala kesadaran Hawkins ya, itu kan dia udah banyak sembuh tuh. Tapi kan kemelekatan yang lain itu nggak melulu kemelekatan yang negatif loh, kemelekatan yang positif. Jadi kemelekatan akan setelah, karena kalau kita udah mulai banyak sembuh, mulai dapat keberlimpahan, itu kan kita bisa jadi dapat jabatannya tinggi lagi, bisa jadi karirnya melejit tinggi lagi, bisa jadi dia itu dulu nggak pernah dipuji, sekarang dia dipuji gitu kan. Bisa jadi dulu dia itu nggak pernah pegang duit 10 juta aja dia nggak pegang, sekarang dia tuh tiap bulan dia pegang 1 M gitu kan. Nah di situ kan hati-hati terhadap kemelekatan yang positif, kemelekatan akan duit, harta apa, termasuk kemelekatan akan Tuhan gitu. Karena manusia itu banyak yang melekat sama Tuhan. Itulah yang membuat orang itu bisa merasa dirinya itu lebih suci dari orang lain, lebih ngerti agama daripada orang lain, lebih yakin masuk surga dibanding orang lain. Nah itu kan kemelekatan juga sebenarnya, kemelekatan yang kelihatannya positif. Tapi ternyata kalau kita itu mau tahu hakikat yang sebenarnya, itu dilepaskan dulu. Nah memang dilepaskan ini orang kalau nggak ngerti tuh, oh ateis kamu gitu kan. Sebenarnya enggak, tapi dia itu yang dilepaskan itu adalah identitas Tuhan itu dia lepaskan, kemelekatan terhadap Tuhan itu dia lepaskan, sosok-sosok Tuhan itu dia lepaskan, doktrin dogmanya itu dia lepaskan, sehingga ya udah saya bebas, saya melebur. Tapi dia sendiri juga sadar dia itu nggak bisa loh sembarangan di dunia ini, karena tetap semua itu kan saling terkoneksi. Kalau dia baik maka dia tuh akan mendapatkan kebaikan, kalau dia jahat dia juga akan mendapatkan keburukan gitu. Gitu. Saya teringat yang dilakukan Lee Kuan Yew ketika dia memimpin Singapura dulu, Kak. Ya kan? Waktu itu Singapura masih terpuruk, ya banyak orang yang meninggal, nggak punya pekerjaan, rumah sakit, kotanya jelek gitu. Akhirnya dia kirim postcard gitu kan ke rumah-rumah, gambaran Singapura di masa yang akan datang gitu kan. Kesehatannya luar biasa, kota gemerlap dan lain sebagainya. 5 tahun setelah Lee Kuan Yew menjabat, kemudian di sana ada pesta besar-besaran, we arrive, kita telah sampai pada mimpi besar Singapura yang seperti ini. Itu kan awalnya percaya dulu sebelum terjadi sih kali. Iya betul. Sama kayak niat kan. Iya, karena ketika niat itu kan kita serius, serius gitu kan, serius percaya ya udah. Karena kalau di saya ya, kalau saya niat ya berarti saya serius gitu. Kalau enggak niat ya enggak serius gitu. Kalau saya gitu aja sih. Iya, bener banget. Oke. Nah, tadi sempat bicara soal ateis juga ya. Kita harus jadi ateis supaya kenal Tuhan. Kan ada sedikit mirip-mirip sebenarnya itu. Gimana sih, kadang memang bener loh, saya pernah mengalami fase itu kali ya. Jadi nggak tahu tuh ateis atau antiteis atau agnostik, saya sendiri nggak tahu gitu. Yang jelas bagi saya waktu itu memang ya Tuhan secara sosok itu memang nggak ada. Manusia tuh menulis manusia tuh menulis jalan hidupnya sendiri sebatas yang dia mampu gitu, menurutku begitu. Karena memang ya aku ngalamin sendiri, kok aku pengen kayak gini kok jadi ya, pengen kayak gini kok jadi gitu. Akhirnya kesimpulanku begitu waktu itu. Nah, tapi bagaimana kemudian supaya itu tidak menjadi ego, kita tidak rumongso begitu. Rumongsonya maksudnya gimana? Seolah-olah Tuhan benar-benar nggak ada gitu, padahal memang bagaimana supaya kemudian kita tidak meniadakan sosok yang sumber dari segala sumber itu. Transformasinya Mbak Lia dari yang tadinya menjadi agnostik atau semi ateis begitu, sampai kemudian oh iya Tuhan itu ternyata ada, itu Tuhan yang seperti apa yang digambarkan, yang ditemukan oleh Kak Lia dalam perjalanan spiritualnya? Mungkin sama seperti yang Mas Hendra alami. Mungkin sama seperti yang Mas Hendra alami. Jadi ya kalau yang saya tahu ya Tuhan itu hakikat, yang saya tahu, yang saya pahami, dan saya itu memilih untuk saya tidak mau berdebat soal Tuhan, karena Tuhan itu adalah konsep dalam diri setiap manusia. Betul. Dan setiap orang itu bisa berbeda-beda dalam memaknai Tuhan. Konsep ya Mbak ya? Ya, berbeda-beda. Karena gini, bagi orang, kita nggak usah ngomongin agama, karena agama kan udah jelas berbeda-beda memaknai Tuhan. Meskipun pada hakikatnya sama.
Tapi di manusia yang berbeda kondisi emosionalnya aja, itu memaknai Tuhan udah berbeda loh. Contoh orang depresi itu memaknai Tuhan itu nggak ada. Karena kalau Tuhan ada, kenapa dia dibiarkan depresi, gitu kan? Gitu. Tapi nanti di orang yang lagi ketakutan, maka dia taunya itu Tuhan itu maha menghukum, maha menyeramkan. Kalau dia orangnya sehari-harinya itu suka dendam, suka marah, biasanya orang-orang yang sehari-harinya suka dendam, suka marah, temperamen itu kan karena dia itu kalah dalam kehidupan, dan dia itu apa yang dia inginkan tidak terwujud, akhirnya dia marah gitu kan, nggak dia dapat, dia marah, dan dia tidak diterima dengan baik oleh lingkungannya. Dia itu melihat Tuhan itu apa? Tuhan itu pendendam, Tuhan itu jahat gitu kan. Di orang miskin, dia itu dikasih doktrin Tuhan itu maha segalanya. Dalam hati kecilnya dia pasti ada penolakan. Mana kalau Tuhan maha segalanya, kenapa saya miskin? Gitu kan. Tapi kalau di orang yang dia itu sudah merasa bisa menerima dirinya sendiri, dia bisa menerima dirinya sendiri, bisa menerima kehidupan, bisa menerima lingkungan, dia itu menganggap Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu ya udah apa adanya gitu kan. Terus di orang yang dia itu suka belajar, entah dia ilmuwan, entah apa, ilmuwan pun kadang masih ada yang ateis juga ya. Nah, tapi di orang yang suka belajar, orang yang berkelimpahan sekali ilmunya, yang suka learning sana sini, dia itu akan menganggap menyadari Tuhan itu sebagai maha sumber pengetahuan. Tuhan kecerdasan semesta. Iya, gitu ya, kecerdasan semesta lah. Pokoknya Tuhan itu maha tahu, maha punya pengetahuan gitu kan, dan dia tuh mengakses, meminta pengetahuan dari Tuhan gitu kan. Nah, di orang yang penuh cinta, dia tuh merasa menganggap Tuhan itu sumber cinta. Jadi di mana-mana cinta gitu kan. Terus di orang yang happy, ya Tuhan itu kebahagiaan gitu kan, maha bahagia gitu kan. Gitu ya, maha kasih gitu kan. Nah, di orang yang tercerahkan, ya Tuhan itu segalanya gitu kan. Sebenarnya saya belum sampai ke level itu, cuma kan itu pernah dibahas sama Dr. David Hawkins. Di situ kan beliau cerita, memang di orang yang tercerahkan itu Tuhan itu segalanya, dan sekaligus juga is itu adalah it's me gitu kan, it's inside me gitu kan. Dan semua lisan saya, pikiran saya, tindakan saya itu tindakan Tuhan gitu kan. Dia udah merasa kesadarannya seperti itu. Cuma untuk ke arah situ itu memang harus dilepaskan dulu semuanya yang mengikat dirinya. Nah, yang mengikat ini kan tidak hanya harta benda, tidak hanya luka masa lalu. Mungkin kalau luka di orang yang udah spiritual paradigma itu kan, kalau secara skala kesadaran Hawkins ya, itu kan dia udah banyak sembuh tuh. Tapi kan kemelekatan yang lain itu nggak melulu kemelekatan yang negatif loh, kemelekatan yang positif. Jadi kemelekatan akan karena kalau kita udah mulai banyak sembuh, mulai dapat keberlimpahan, itu kan kita bisa jadi dapat jabatannya tinggi lagi, bisa jadi karirnya melejit tinggi lagi, bisa jadi dia itu dulu nggak pernah dipuji, sekarang dia dipuji gitu kan. Bisa jadi dulu dia itu nggak pernah pegang duit 10 juta aja dia nggak pegang, sekarang dia tuh tiap bulan dia pegang 1 M gitu kan. Nah, di situ kan hati-hati terhadap kemelekatan yang positif, kemelekatan akan duit, harta apa, termasuk kemelekatan akan Tuhan gitu. Karena manusia itu banyak yang melekat sama Tuhan. Itulah yang membuat orang itu bisa merasa dirinya itu lebih suci dari orang lain, lebih ngerti agama daripada orang lain, lebih yakin masuk surga dibanding orang lain. Nah, itu kan kemelekatan juga sebenarnya, kemelekatan yang kelihatannya positif. Tapi ternyata kalau kita itu mau tahu hakikat yang sebenarnya, itu dilepaskan dulu. Nah, memang dilepaskan ini orang kalau nggak ngerti tuh, wah ateis kamu gitu kan. Sebenarnya enggak, tapi dia itu yang dilepaskan itu adalah identitas Tuhan itu dia lepaskan, kemelekatan terhadap Tuhan itu dia lepaskan, sosok-sosok Tuhan itu dia lepaskan, doktrin dogmanya itu dia lepaskan, sehingga ya udah saya bebas, saya melebur. Tapi dia sendiri juga sadar dia itu nggak bisa loh sembarangan di dunia ini, karena tetap semua itu kan saling terkoneksi. Kalau dia baik maka dia tuh akan mendapatkan kebaikan, kalau dia jahat dia juga akan mendapatkan keburukan gitu. Dia tuh kesadarannya udah ke situ. Itu. Nah,
Kalau soal free will sendiri itu menurut Mbak Lia seperti apa ya? Artinya kan memang setahu saya sih memang yang menentukan seseorang itu apa tuh namanya bisa jadi orang miskin atau enggak, hidupnya sulit apa enggak itu ya manusianya sendiri. Iya, bukan betul. bukan ada sosok yang bernama entah Tuhan atau apa begitu. Nah, berbicara soal free will sendiri kalau menurut ya dari pengalaman hidupnya Kak Lia bagaimana? Ya betul sih, yang aku rasakan juga begitu. Begitu ya? Cuma gini Mas, free will, kehendak bebas kita itu akan terasa lebih bekerja optimal kalau vibrasi kita udah tinggi. Kalau vibrasi kita rendah itu sulit. Iya, Karena kita iya, itu iya. kalau vibrasinya rendah itu kita tuh kayak terkurung di dalam penjara yang sangat pekat, gelap, terus besinya itu sangat kuat, susah. Kita tuh karena kita itu orang yang punya free will yang positif ya, yang positif. Itu kan dia tuh kayak burung yang terbang bebas. Dia mau ke sana terbang, dia mau ke sana terbang, dia mau bertengger di mana terserah dia gitu kan. Nah, orang yang mau kayak gitu berarti kan dia vibrasinya tinggi. Kalau vibrasinya tinggi dia gampang seperti itu. Mau kemana aja dia bisa mewujudkan, mau kemana, mau ngapain dia bisa mewujudkan. Iya, iya. Tapi kalau vibrasinya rendah dia kayak di penjara. Oke. Nah, penjara ini harus didobrak dulu. Oke, coba Kak mungkin bisa di list gitu barangkali ya tips-tips supaya kemudian vibrasi kita meningkat gitu. Mungkin lewat apa aja, meditasi, baca buku, Banyak. berkumpul dengan teman-teman. Kalau Mbak Lia sendiri apa yang dilakukan dulu? Apapun sih. Apapun ya. Apapun. Kalau saya dulu yang saya lakukan iya meditasi kesadaran ya, bukan Meditasi meditasi yang kesadaran lain-lain. sama meditasi yang lain bedanya apa? Banyak loh meditasi itu. Ada meditasi untuk menarik keberlimpahan, ada meditasi untuk penyembuhan luka batin. Itu sebenarnya mirip kayak hipnoterapi. Oke. Cuma panduan meditasi gitu aja. Jadi panduan meditasi yang banyak dipandukan trainer, dipandukan guru spiritual, itu sebenarnya juga bisa saya katakan itu mirip-mirip teknik hipnoterapi. Mirip-mirip. Cuma mungkin kalau di hipnoterapi kan kita ada protokolnya. Iya. Kalau di sana mungkin ada beberapa protokol yang tidak ada gitu. Tapi sebenarnya meditasi kesadaran itu ya kita duduk diam menjadi pengamat aja. Diam menjadi pengamat aja. Hadir di momen sekarang, itu meditasi yang saya lakukan. Hadir di momen sekarang. Iya, Berarti kan tidak harus memejamkan mata kan sebenarnya? bisa sambil aktivitas Ambil sebenarnya. aktivitas ya. Yang penting hadir saat ini di sini kan. Iya, menikmati, merasakan, mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Ngebiarin aja gitu, apa yang terjadi terjadilah gitu. Yang penting kita kerjain gitu kan. Maksudnya pikiran tuh nggak overthinking ke masa depan, ke masa lalu. Karena kalau kita nggak hadir di momen sekarang, itu kan pikiran kan ke sana, ke sini, ke masa lalu, ke masa depan Iya. gitu kan. Itu yang bikin orang itu sebenarnya stres loh. Ini yang disebut Kak Lia sebagai meditasi kesadaran. Iya, Jadi ini dinamis ya sifatnya ya. bisa dinamis, Bisa statis juga. bisa sambil kayak apa itu duduk teratai terus kita kayak orang meditasi Baik. gitu. Nah, manfaatnya apa saja Kak jika kemudian kita selalu hadir di momen saat ini? Saya di sini sekarang itu manfaatnya jika dilakukan secara konsisten kan susah ya kadang jujur ini aktivitas yang menurutku nggak gampang mungkin karena nggak terbiasa ya. Nah, dikata kemudian kita sudah sampai di level konsisten gitu, apa yang akan terjadi pada diri seseorang Kak? Sebenarnya gini Mas, memang kalau kita aktivitas sehari-hari, nggak semuanya kita bisa hadir di momen sekarang. Memang ada beberapa aktivitas itu kita tuh harus memikirkan masa depan. Oke. Atau menyelesaikan sesuatu di masa lalu Iya, gitu iya, kan. iya. Misalnya kayak kita problem solving atau kita create something gitu kan in future gitu kan untuk future kita. Itu kan mau nggak mau kita membayangkan masa depan gitu kan. Nah, kalau saya sih paling tidak sehari itu kita spare waktu, entah pilih aja. Kalau orang lain kan ada yang berdasarkan hitungan waktu, entah 10 menit, 15 menit. Kalau saya lebih suka pilih satu aktivitas saja yang menurut Anda, aktivitas itu Anda suka, Anda nyaman. Terus lakukan aktivitas itu di momen sekarang gitu kan. Maksudnya ketika melakukan itu ya Anda hadir di momen saat ini dan di sini ngelakuin itu. Nah, contoh itu kayak misalnya ini lagi apa itu bisa dibilang podcast nggak sih ini? Iya. Nah, itu kan ada percakapan antara saya dan Mas Tauhib gitu kan. Nah, di depan ada kamera. Jadi saya ya, oh ya udah mata saya ngelihat kamera, ngelihat Mas gitu kan. Saya tahu bentukannya Mas Hendra tuh begini, bentukannya kamera tuh begini. Oh, tekstur lantainya tuh begini yang saya injek nih. Oh, di depan tuh ada makanan apa segala macam. Iya, jadi ya pikiran, perasaan, tubuh itu hadir di momen sekarang gitu.
itu bisa nanti mungkin di rumah atau di mana, pilihlah aktivitas minimal satu aja aktivitas yang bisa Anda lakukan dengan mindfulness gitu loh. Kita ngomongnya kan kalau bahasa baratnya kan mindfulness itu. Nah, kalian kan pernah bilang ada 13 manfaat meditasi kesadaran gitu. Artinya ketika before after gitu ya, orang yang tadinya belum pernah melakukan itu, terus kemudian dia mulai coba-coba belajar itu karena yakin pasti hidupnya bisa jadi lebih baik gitu. Manfaatnya kira-kira apa saja sih Kak, yang bisa di-spill sedikit gitu? Banyak sih. Kalau dari saya kemarin itu kan penyembuhan, penyembuhan fisik, mental, jiwa. Terus habis itu nomor 2 apa itu? Terbuka pengetahuan. Tambah cerdas kan ya, jelas? Iya, tambah cerdas. Terus kita jadi makin ngerti tentang hakikat kehidupan gitu kan, dan lebih akhirnya bijaksana. kita ya lebih bijaksana, terus lebih bisa mastering life gitu kan. Life mastery-nya itu lebih bagus karena kan penguasaan kehidupan. Bukan berarti penguasaan kehidupan karena ego, enggak. Maksudnya itu kita tuh bisa selaras sama kehidupan, dan kita tuh kalau ada tantangan tuh kita bisa selesaikan gitu kan. Terus pengembangan diri, pemberdayaan diri itu juga dapat. Terus lebih seimbang hidupnya, lebih seimbang. Terus satu lagi, kalau kita udah bagus ya vibrasinya, kita tuh mau ngedapetin apa aja itu kita jadi tahu cara ngedapetinnya. Terus ya udah, kita niatin, kita lakukan, kita dapet gitu kan. Kayak loa kan, kita niatin, kita lakukan, kita dapet gitu, kayak loa gitu kan. Terus lebih mudah hubungan sosial itu juga pengaruh loh. Nanti itu temannya akan berganti, karena teman-teman yang negatif itu akan hempas. Betul. Dengan sendirinya, dengan sendirinya hempas. Terus ketemulah dengan orang-orang yang sevibrasi sama kita, gitu kan. Terus abis itu rezeki itu nanti kita mulai nyadari, oh rezeki itu tidak cuma uang loh, tidak cuma jabatan loh, tapi kayak kita ketemu orang itu udah bisa kita anggap rezeki gitu kan. Ketemu orang yang membuat kita lebih baik gitu, itu rezeki gitu kan. Banyak sih. Terus ya kalau yang intinya kan ini kan, kita jadi ketemu jati diri gitu kan. Jati diri, terus kita tuh jadi tahu hakikat yang kita sebut dalam tanda kutip Tuhan itu apa, semesta itu apa, kita tahu gitu kan. Cuma itu gini sih, kalau saya bilang tuh, kalau kita udah ketemu jati diri itu memang bukannya glorifikasi ya, tapi kayak ya udah, kita kayak segalanya gitu loh. Jadi kita aman dengan diri kita sendiri, kita nyaman dengan diri kita sendiri, dan kita itu tidak lagi bergantung ke orang lain. Meskipun memang kita makhluk sosial, tapi setidak-tidaknya kita tidak full bergantung sama orang kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan mungkin kita dikit-dikit bergantung sama orang, akhirnya kita dikendalikan, dimanipulasi. Sekarang kita tahu kapan saya harus mandiri, kapan orang yang bisa saya gantung, kapan orang yang tidak bisa saya gantungkan gitu. Dengan siapa saya harus bekerja sama, dengan siapa saya harus hidup gitu kan. Itu kita nanti tahu gitu kan. Hadir di sini saat ini tuh bisa dibilang seperti fokus nggak sih kali ya? Gini, fokus ini masih perdebatan sih. Karena gini, kalau di hipnoterapi saya, di lembaga hipnoterapi saya, fokus itu definisi mereka itu kayak mindful. Jadi gini, fokus sama suara hipnoterapisnya. Berarti dia mindful sama suara terapisnya. Jadi dia itu dia tuh dengerin suara hipnoterapisnya, dia ngikutin apa yang dipandukan hipnoterapisnya, tapi dia tetap masih bisa dengar suara-suara sekitar. Dia pikirannya tuh masih bisa kesana kesini, dia masih mengizinkan tubuhnya bergerak gitu kan. Gitu. Cuma dia itu mindfulnya ke terapisnya. Nah itu fokus. Ada yang mendefinisikan begitu, tapi ada juga orang itu yang fokus itu definisinya konsentrasi full. Jadi ada kan orang tuh meditasi menarik keberlimpahan misalnya, bayangkan uang. Jadi dia konsentrasi membayangkan uang. Nah itu sebenarnya otaknya itu berat kerjanya karena dia konsentrasi kan. Itu sama kayak kita ngerjakan soal fisika matematika, itu kan kita konsentrasi kan. Itu kita konsentrasi. Jadi ada yang mendefinisikan fokus ke situ. Jadi sampai sekarang fokus itu masih debatable. Tapi kalau saya itu meditasi kesadaran ya udah gitu. Hipnoterapi fokus, iya fokus, tapi fokusnya tuh mindful. Jadi fokusnya tuh relax gitu. Pernah bikin kelas ini nggak, meditasi keberlimpahan nggak Kak? Enggak. Belum. Tapi andai kata bikin nanti bisa ya?
Saya belum Oh, ke belum situ. ya? Belum mau ke ke situ ya? belum. Berarti kelasnya yang bisa diikutin teman-teman apa? Karena tadi banyak yang tanya, trainingnya Kak Lia apa aja Mas Hendra, caranya ikut bagaimana gitu? Lebih ke penyembuhan. Penyembuhan. Bawah sadar. Oke, Gitu ya, oke, sama oke. menaikkan tingkat kesadaran. Online. Tapi nanti mungkin pertengahan itu saya udah ada sih jadwalnya. Oke. Nanti saya yang ke kota-kota di Jawa Boleh, gitu. boleh. Gitu. Kita nanti di-share ya. Iya. Bisa kolaborasi nanti ya. Baik.